Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami mahasiswa pendidikan guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Jakarta. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Makanan dan Gizi dalam IPA SD dengan dosen pengampu Ibu Tunjung Sari Sekaring Tias. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa, Velia, Fatia, Ianatul, Khairun Nisa, Marini, dan Rahmi. Dalam video ini, kami akan memaparkan tentang penyakit pada anak usia sekolah dasar. Defisiensi vitamin. Defisiensi atau kekurangan vitamin adalah keadaan melemahnya kondisi tubuh yang disebabkan oleh kurangnya asupan vitamin dalam tubuh. Penyebab defisiensi vitamin. Penyebab kekurangan vitamin ialah kurangnya kandungan vitamin A, B1, B2, B12, C, dan D dalam makanan secara kronis sehingga gagal memenuhi kebutuhan fungsi tubuh normal seperti pertumbuhan jaringan, metabolisme normal, dan ketahanan terhadap infeksi. Gejala defisiensi vitamin: gusi berdarah, rambut rontok, bibir berdarah, pandangan kabur saat malam, dan muncul benjolan kecil di kulit. Defisiensi vitamin A. Akibatnya dapat mengakibatkan rabun senja, kebutaan permanen serta sangat rentan terhadap infeksi, gangguan nafsu makan, kulit kering dan kasar, kerusakan rambut, kesulitan dalam penyembuhan luka, dan lain-lain. Cara mengobatinya, agar asupan vitamin A terpenuhi, ibu dapat memberikan produk susu, telur, dan ikan pada anak. Defisiensi vitamin B. Akibatnya penderita akan mengalami badan lesu, menurunnya nafsu makan. Gejala defisiensi riboflavin termasuk sakit tenggorokan dengan pembekakan dan kemerahan dari mulut. Cara mengobatinya, cobalah berikan makanan kaya akan vitamin B dan zat besi, seperti unggas, sayuran hijau, dan daging merah. Defisiensi vitamin C. Akibatnya, kekurangan vitamin C menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai penyakit kudis. Penyakit ini ditandai dengan gejala seperti gusi berdarah, penyembuhan luka yang sangat lama, bintik-bintik pada kulit, dan peningkatan kerentanan terhadap infeksi. Cara mengobatinya, kudis dapat diatasi dengan mencukupkan kebutuhan vitamin C melalui makanan dan suplemen vitamin C kepada penderita. Defisiensi vitamin D. Akibatnya, kekurangan vitamin D biasa terjadi karena kurangnya asupan kalsium dan paparan sinar matahari. Gejala kekurangan vitamin D menyebabkan pembentukan tulang terganggu sehingga tulang menjadi sangat lunak seperti pada osteomalacia maupun osteoporosis. Cara mengobatinya, dapatkan sumber vitamin D lain dari makanan misalnya ikan salmon, sarden, telur dan ikan, sereal, sarapan, serta produk susu, serta berjemur di bawah sinar matahari pagi. Apa itu penyakit gondok? Penyakit gondok adalah kondisi ketika terdapat benjolan di leher akibat kelenjar tiroid yang membesar. Kelenjar tiroid dimiliki oleh pria maupun wanita. Pada pria, kelenjar tiroid terletak tepat di bawah jakun. Fungsi kelenjar tiroid: pada kondisi normal, kelenjar tiroid tidak tampak menonjol. Fungsi kelenjar ini adalah untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur berbagai fungsi normal tubuh seperti denyut jantung, suhu tubuh, dan kekuatan otot. Penyebab penyakit gondok: yang pertama, kekurangan yodium. Kelenjar tiroid memerlukan yodium untuk memproduksi hormon tiroid. Kekurangan yodium akan membuat kelenjar tiroid bekerja lebih keras dan akhirnya membesar. Yang kedua, makanan. Contoh makanan yang jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan penyakit gondok adalah kacang kedelai, bayam, dan tahu. Yang ketiga, ada penyakit Graves. Terjadi ketika kelenjar tiroid terlalu aktif dalam memproduksi hormon. Akibat reaksi sistem kekebalan tubuh yang menyerang kelenjar tiroid yang terlalu aktif atau disebut hipertiroidisme akan mengakibatkan kelenjar tiroid membesar.
Yang keempat, ada penyakit Hashimoto. Rendahnya produksi hormon pada penyakit Hashimoto membuat kelenjar pituitari menghasilkan hormon yang merangsang kelenjar tiroid secara berlebihan. Hal inilah yang membuat kelenjar tiroid membesar. Yang kelima, ada kanker tiroid. Kanker tiroid dapat menyebabkan pembengkakan pada salah satu sisi kelenjar tiroid. Selanjutnya, kehamilan. Hormon HCG yang diproduksi tubuh selama kehamilan dapat menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid. Terakhir, ada merokok. Gondok dapat disebabkan oleh kebiasaan merokok. Hal ini terkait dengan kandungan tiosianat pada rokok yang dapat mempengaruhi kemampuan tubuh dalam menyerap iodium. Faktor resiko penyakit gondok. Penyakit gondok dapat dialami oleh siapa saja. Akan tetapi, beberapa faktor di bawah ini membuat seseorang lebih beresiko terkena penyakit gondok. Yang pertama, berusia 40 tahun ke atas. Yang kedua, berjenis kelamin wanita. Yang ketiga, mengonsumsi obat litium atau amiodaron. Yang keempat, pernah menjalani radioterapi pada area leher atau dada. Gejala-gejala penyakit gondok. Pada beberapa penderita, benjolan di leher akibat pembesaran kelenjar tiroid dapat disertai gejala berupa 1. Sulit menelan atau disfagia. Kedua, sulit bernapas. Ketiga, suara serak dan batuk. Keempat, nyeri di area leher. Kwashiorkor. Penyakit kwashiorkor atau yang lebih dikenal dengan gizi buruk merupakan salah satu bentuk malnutrisi yang terjadi pada anak-anak. Kwashiorkor masih menjadi masalah kesehatan paling umum di negara-negara di mana persediaan makanan yang terbatas atau kekurangan. Apa penyebab kwashiorkor? Kwashiorkor merupakan kondisi malnutrisi yang disebabkan oleh kurangnya asupan protein pada anak berusia sekitar 1 hingga 3 tahun. Ketika protein jumlahnya kurang, maka cairan dalam pembuluh darah tidak ada yang menahannya sehingga banyak cairan yang merembes ke jaringan sekitar dan menyebabkan edema atau pembengkakan. Selanjutnya, gejala anak yang terkena kwashiorkor. Anak yang terkena kwashiorkor memiliki gejala sebagai berikut. 1. Perubahan warna dan tekstur rambut. 2. Perubahan kulit. 3. Lemas seperti tak bertenaga. 4. Hilangnya massa otot sehingga tampak mengecil atau menyusut. 5. Diare dan gangguan pencernaan lainnya. 6. Edema atau pembengkakan pada pergelangan kaki dan perut bahkan seluruh tubuh simetris sama kanan dan kirinya. Pengobatan pada penderita kwashiorkor atau gizi buruk. Dokter terlebih dahulu akan memeriksa pembesaran hati dan pembengkakan pada bagian tubuh. Selanjutnya, diperlukan pemeriksaan darah dan tes urin untuk mengukur kadar protein dan gula dalam darah. Tes ini dapat mencari kerusakan otot dan menilai fungsi ginjal, serta kesehatan secara keseluruhan dan status pertumbuhan anak. Pemeriksaan yang dimaksud meliputi gas darah arteri, blood urea nitrogen, kadar kreatinin, kadar kalium, urianilisis, dan hitung darah. Penanganan kwashiorkor atau gizi buruk. Kwashiorkor dapat ditangani dengan memberikan makanan yang mengandung lebih banyak protein dan lebih banyak kalori secara keseluruhan. Namun, perlu ditangani terlebih dahulu masalah kesehatan yang mengancam nyawa. Misalnya seperti dehidrasi dengan memberikan cairan, infeksi dengan memberikan antibiotik, pemberian vitamin A, dan lain-lain. Pencegahan kwashiorkor atau gizi buruk pada anak. Kwashiorkor pada anak dapat dicegah dengan memastikan makanan cukup kalori dan kaya akan protein. Marasmus. Marasmus merupakan kondisi kurang gizi pada balita usia 0-2 tahun yang terjadi akibat kurangnya asupan nutrisi dan energi tubuh dalam kebutuhan dasar yang dibutuhkan.
Penyebab marasmus diantaranya kurangnya asupan kalori, gangguan makan, kondisi bawaan lahir, dan status kesehatan. Gejala anak yang mengalami marasmus yaitu penurunan berat badan, kelelahan, penurunan suhu tubuh, diare kronis, infeksi saluran pernapasan, mudah marah, lesu, pernapasan melambat, tangan bergetar, kebotakan, dan lain-lain. Cara pengobatan marasmus. Yang pertama, anak dengan marasmus dapat pulih melalui terapi medis dan nutrisi yang baik. Yang kedua, proses pertumbuhan anak juga akan kembali berjalan dengan baik setelah anak mengonsumsi kalori, protein, karbohidrat, dan nutrisi lainnya. Yang ketiga, penanganan kondisi malnutrisi berat meliputi fase stabilisasi, transisi, rehabilitasi, dan tindak lanjut. Yang keempat, dokter kemudian memberikan makanan untuk stabilisasi, transisi, dan tumbuh kejar. Cara mencegah marasmus diantaranya menjaga kebersihan lingkungan, menerapkan pola makan seimbang, dan perbanyak minum air putih. Anemia defisiensi. Anemia defisiensi besi adalah kondisi kurangnya jumlah sel darah merah di bawah batas normal akibat tubuh kekurangan asupan zat besi. Kekurangan zat besi dapat mengganggu kesehatan karena sel darah merah yang sehat seharusnya mengandung cukup hemoglobin atau Hb. Zat besi juga berperan penting dalam menjaga fungsi otot, menghasilkan energi, dan perkembangan otak. Masalah anemia defisiensi besi juga dapat dialami oleh balita yang terlalu banyak minum susu sapi dan kurang mengkonsumsi makanan kaya zat besi. Tanda dan gejala anemia defisiensi pada anak: kulit pucat, lemas, rewel, mudah lelah, mudah kena infeksi, kulit dan area mata berwarna kuning, prestasi di sekolah kurang memuaskan. Cara mencegah anemia defisiensi besi pada anak: pertama, menjaga pola makan yang seimbang dan jangan terlalu banyak minum susu.